Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan aku akan buat sebuah teori mengenai manga dari Attack on Titan chapter ke-135 guys ya. Dimana bisa dibilang di manga tersebut sangat luar biasa guys ya. Kita diperlihatkan kehadiran 9 Titan Shifter pendahulu guys ya, yang benar sangat luar biasa sekali kemampuannya guys. Benar di luar dugaan, dan rupanya itu ternyata bisa dibilang ya hampir sesuai dugaan sih guys ya. Baik yang berpendapat kalau ada beberapa rupa dari Titan Shifter pendahulu itu adalah berupa hewan guys ya. Itu mewakili Kemono Kyojin atau hewan Titan atau Beast Titan guys ya. Dan ya juga baik banget bentuk dari Titan Shifter yang lain guys. Ada yang bentuk kayak batu, ada yang bentuknya kayak bunglon yang kayak tadi hewan guys ya. Kemudian lagi ya banyak lah pokoknya guys ya. Terus juga ada juga Bertot, Ymir, kayak sih ada sih tadi Ymir sih. Gue merasa sih yang pas nyerang awalnya si Rena tuh yang agak-agak berantakan itu jauh Titan itu kayak jauh Titan Ymir deh kalau nggak salah guys ya. Kalau gue salah saya akan tuliskan komentar, oke? Pokoknya intinya hampir semua ada di situ guys ya, kecuali Ymir Fritz. Karena Ymir nggak ada di situ ya, karena kan dia yang buat, gak mungkin dia ada di situ dong ya. Rugi juga dia ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sekarang, mampukah Eren mensummon para Titan Shifter yang masih hidup guys? Kan kalau saya kejadian kan seru tuh guys ya. Jadi kayak bayangan itu guys ya, kayak ngadapin diri sendiri gitu guys, gokil guys ya. Dan yang kedua adalah, apakah Ymir sengaja melepaskan hewan ternak untuk bisa melarikan diri dan hidup bebas guys? Ini akan menjadi teori paling liar dan paling gila yang pernah gua coba buat guys ya. Jadi kita bahas ini deh. Check this out. Yang pertama, mampukah Eren mensummon para Titan Shifter yang masih hidup? Jawabannya adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka masih hidup guys ya. Sedangkan para Titan Shifter yang disummon itu mereka semua sudah mati guys ya. Dan seperti halnya Beast Titan yang kalian bisa lihat itu mereka semua itu sama sekali nggak ada ininya guys ya, nggak ada Titan Shifternya guys ya. Itu semua hanya kerangka kosong yang berubah menjadi Titan pendahulu guys ya. Jadi nggak ada orang di belakang gitu guys ya, jadi kayak kosong gitu. Bahkan mungkin apa sih lagi namanya tuh, lupa gua. Apa tuh namanya yang Titan itu, yang Titan agak-agak PA itu, lupa gua namanya. Ntar, wait a second, oke? Mindless Titan, nah itu dia Mindless Titan guys ya. Jadi bisa dibilang makan Mindless Titan aja itu mungkin masih ada orangnya kali gitu di belakang kayak guys ya. Kalau itu nggak ada sama sekali guys, jadi kayak kopong gitu guys ya. Kosong di belakang itu. Makanya bisa dibilang mungkin syaratnya adalah harus mati dulu untuk bisa disummon sama Eren guys ya. Nah pertanyaannya, bang kan Zeke masih hidup bang. Ya bisa dibilang Zeke itu sebenarnya mati suri guys ya. Dimana Zeke itu badannya emang masih hidup, tapi rohnya terperangkap di dunia para Titan guys ya. Otomatis membuat dia tidak bisa kembali ke dunia nyata sampai dia bisa lepas dari jeratan rantai yang dibuat sama Ymir guys, gitu ya. Dan yang terakhir adalah, apakah Ymir sengaja melepaskan hewan ternak agar bisa terbebas dari jeratan Raja Fritz guys ya. Bisa dibilang ya ini ada teori yang paling sedikit liar guys ya. Bukan sedikit sih, ini malah liar banget guys ya. Karena ini benar-benar mini banget datanya. Benar cuma berfokus pada panel awal dari manga chapter terbaru tuh guys ya. Dimana disitu kita diperlihatkan Ymir sepertinya terlihat sengaja atau memperhatikan keadaan guys ya, ketika dia sedang menjaga ternak yang berupa seekor babi guys ya. Di situ dimana kita diperlihatkan pintu dari hewan ternak itu masih terbuka guys ya, dan Ymir ada di dalam sana guys. Otomatis itu bisa jadi saja menjadi pertanda kalau Ymir itu adalah orang yang sengaja melepaskan
hewan ternak itu agar bisa kabur guys ya. Alasannya kenapa? Simple. Dia mulai bosan dengan kehidupannya dia guys ya. Dia merasa setiap hari tuh kayak disuruh-suruh mulu, kayak jadi pembantu yang nggak berguna gitu buat harga Fritz guys ya. Meskipun udah melakukan semua yang dia bisa guys ya, tapi kenyataannya itu kayak cuma dianggap pembantu biasa-biasa aja gitu guys ya. Otomatis akhirnya Ymir pun ingin mencari kebebasan seperti layaknya Attack Titan, dan akhirnya dia pun melepaskan hewan ternak itu untuk dituduh dan akhirnya main kejar-kejaran sama tentara militer dengan dua opsi yang akan dia pilih untuk meraih kebebasan itu guys ya. Yang pertama adalah dia bebas karena bisa berhasil kabur dari prajurit kerajaan, atau yang kedua dia berhasil bebas karena mati akibat dibunuh sama prajurit kerajaan guys ya. By the way, kalau saya mau nyari kebebasan atau mau menyelesaikan masalah, tolong jangan jadikan kematian menjadi solusi guys ya. Oke, ingat baik-baik oke guys ya. Nah, saya dibilang Ymir ini akhirnya dapat opsi yang pertama guys ya, dimana dia berhasil kabur dari kawanan tentara itu setelah diserang habis-habisan. Kayaknya mungkin mereka merasa kalau si Ymir akan mati. Cuma beruntungnya dia adalah dia berhasil menemukan sebuah pohon Yggdrasil yang akhirnya membuat dia berubah menjadi Titan Shifter atau berubah menjadi Titan guys ya. Dan dari situlah sosok Ymir yang awalnya dianggap sebagai pembantu biasa-biasa saja berubah menjadi sang ratu yang luar biasa guys. Wow. Jadi semua sudah direncanakan guys ya. Dan mungkin itu juga menjadi alasan kenapa Ymir sempat hadir sebelum Armin ditelan guys ya. Dimana dia merasa Armin tuh seperti mengganggu kebebasan dia gitu guys ya. Karena yang sebenarnya kebebasan untuk menghancurkan seluruh dunia itu bukan Eren guys, tapi Ymir guys. Karena dia benci sama seluruh dunia, karena dia merasa keturunannya itu dianggap remeh, terus abis itu ditindas habis-habisan. Otomatis dia tuh kayak marah gitu, kayak benci gitu. Karena dia sudah tidak bisa melampiaskan amarahnya dengan dirinya yang hadir, maka dia langsung mengirimkan atau menyuruh Eren secara tidak langsung untuk melakukan apa yang ia inginkan guys. Jadi begitu guys, gila nggak tuh? Itu kalau sampai benar itu teori gila nggak sih ya? Bener serem banget guys ya. Kalau menurut kalian kira-kira gimana guys? Apakah kalian setuju dengan teori itu? Silahkan tulis komentar di bawah. Atau mungkin kalian punya teori yang lebih gila lagi. Mungkin Ymir ada yang nyuruh buat ngelepasin itu guys ya. Silahkan tulis aja. Oke guys ya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gue. Dan gue kata salah kata gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.